Dedi membawa 5 orang keponakannya untuk membeli donat kesukaan mereka di toko Donat X. Toko Donat X mendapatkan aturan bahwa satu kali pembelian konsumen hanya membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Berarti tiap orang beli itu maksimal 2 donat. Nia menyukai donat rasa coklat, karamel, dan keju. Hana menyukai donat rasa stroberi, karamel, dan juga keju. Mala menyukai donat rasa coklat, madu. Nah, kayak gini kan dari Italia. Kalian tulis aja yang disukai, sama tulisnya singkat-singkat, gak usah panjang-panjang, gak usah pakai nama lengkap gitu. Ini tulis aja N. Nia itu dia suka rasa coklat, karamel, sama keju. Oh, ini K ya, berarti ini KR, yang ini KE. Ini Nia. Terus ini si Hana itu stroberi, karamel, sama keju. Lagi ada si Mala itu coklat, madu, sama coklat putih. Ini bebas suka-suka kalian nulisnya kayak gimana, yang penting cepet aja biar nggak usah makan banyak waktu buat nulis panjang-panjangan. Ini Andi itu semua kecuali coklat dan yang dipilih Hana ini berarti sisanya madu, coklat putih, sama kaca aja. Terus ada lagi Rudi, coklat, stroberi, karamel, sama kacang. Nah, udah. Terus donat yang tidak akan diperoleh keponakan Dedi. Nah, kalian cek dulu apa kayak soal yang kombinasinya banyak kayak gini itu kalau dikerjain manual satu-satu gini bakal lama. Jadi kalian harus mending langsung ke pilihan aja, lebih gampang. Kalau kalian misal ngerjain langsung, ini udah dapet data-datanya, terus kalian ngerjain langsung, oh ini berarti kalau misalkan coklat sama karamel, terus yang ini strawberry sama karamel, terus yang ini bebas dua-dua kayak gini tuh nanti kombinasinya bakal banyak banget. Jadi kalian langsung ke yang dipinginin sih soal mau dipilih apa. Nah, ini kan donat yang tidak akan diperoleh, ada satu pasang. Nah, kalian cek dulu ini tuh misal kalian coba pilihan A, berarti yang nggak dipilih madu sama stroberi, berarti madu sama stroberi jangan dipilih. Berarti kalau si Hana ini kan bisanya cuma karamel sama keju, terus yang ini madu nggak dipilih ya kan, berarti tinggal coklat sama coklat putih. Ini madu nggak dipilih juga si Andi, berarti coklat putih sama kacang. Ini madu dan stroberi nggak dipilih, berarti dia bisa pilih 3 ya, tapi maksimal 2. Nah, ini 2 buah ini juga bisa berarti kayak gini. Kalian tuh maksimal satu rasa itu cuma pilih 2 donat. Misalkan ada 3 karamel, kalian pilih semuanya 3 karamel, ini nggak boleh. Bisa aja maksud soalnya juga mau kayak gitu. Nah, ini kan berarti tadi si Rudi kan dia nggak boleh milih madu sama stroberi, berarti tinggal coklat, karamel, sama kacang. Stroberi, kacang, berarti kacang bisa dipilih ya. Tinggal karamel sama coklat, ini bebas sih. Nah, karamel misalnya dipilihnya di sini, berarti yang di sini nggak boleh dipilih. Di sini nggak boleh dipilih karamel. Nanti jadi 3 gitu loh. Berarti yang di sini cuma bisa pilih coklat sama keju. Udah deh. Ini kalau misalkan madu dan strawberry, kayaknya jawabannya itu sih, tapi cek dulu pilihan yang lain. Cek pilihan B, kacang dan coklat nggak dipilih, berarti kacang sama coklat nggak boleh dipilih. Coklat yang ini nggak boleh dipilih,
kacang, nggak ada kacang. Ini kacangnya nggak boleh dipilih kan, berarti tinggal madu sama coklat putih. Kacangnya nggak boleh dipilih, berarti tinggal 3 ini. Coklatnya juga nggak boleh dipilih ya, berarti yang ini tinggal 2 pilihan. Nah, ini kan coklatnya nggak boleh dipilih. Si Rudy juga belum ini. Nah, coklat kacang nggak boleh dipilih. Berarti si Hana ini sisanya kan tinggal si keju, si karamel nggak boleh pilih lagi, nanti jadi 3 gitu. Sama strawberry. Ini menyalahin aturan nggak? Maksimal 2. Perasa juga ada 2. Karamelnya ada 2, kejunya ada 2, coklat putih 2, strawberry 2, madu 2. Nah, yang B juga bisa ternyata. Jawabannya ada 2 ya. Aneh. Tapi coba dicek. Ini katanya salah apa nggak? Dia nggak nyalain aturan juga. Maksimal 2. Perasa juga perasa itu maksimal juga 2 kan. Ini nggak nyalain aturan sih. Tapi nanti coba dikoreksi di komen atau di Jabri juga boleh. Nah, terus yang C, kira-kira C merupakan jawaban apa enggak? Oh, C itu jelas enggak, karena di sini coklat dan karamel. Coba lihat, difokusin di Nia. Ini kan coklat atau karamel kan bakal kepilih salah satu ya kan, nggak bisa coklat dan karamel itu di Nia itu nggak mungkin kepilih kan, dia kombinasinya kan. Kalau milih 2 buah donat itu berarti kan salah satu antara coklat atau karamel itu bakal kepilih, mau nggak mau di Nia. Berarti yang C ini jelas bukan jawaban. Nah, yang E ini juga bukan, strawberry dan karamel. Kalau kalian lihat di Hana, ini kan strawberry kasusnya sama kayak yang Nia. Dia itu antara strawberry dan karamel, salah satu pasti bakal kepilih. Ya kan, kalau dia milih 2 buah donat. Berarti yang E juga salah. Keju dan coklat putih. Keju dan coklat putih kalau nggak dipilih, kejunya nggak boleh dipilih. Berarti Nia milih ini, si Hana milih ini. Coklat putihnya nggak boleh kepilih. Berarti ini sama ini. Keju coklat putih di Rudy nggak ada ya. Berarti kalau nanti milih karamel, nanti karamelnya jadi 3. Kalau milih coklat juga jadi 3. Berarti nggak boleh. Strawberry sama kacang. Nyalain aturan nggak? Enggak ya. Coklatnya 2, itu udah maksimal. Karamelnya 2 udah maksimal. Madunya 2 udah maksimal. Kacangnya 2 udah maksimal. Strawberry-nya 2 udah maksimal. Per orang juga milihnya 2 donat. Jawabannya ada 3 ya ternyata. Soal tahunku ternyata gini banget yang aku kerjain 2018 ini. Berarti jawabannya sementara 3 ini. Nah gitu, nggak tahu ini ada kesalahan soal atau apa. Lanjut. Toko X mengadakan undian berhadiah, terdapat timbangan hadiah utama dengan nomor undian 1-5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 5 orang pelanggan, bla bla bla. Seno mendapatkan nomor tepat sudah ano. Nah, kalau kayak gini kalian itu cari yang data atau pernyataan yang udah pasti. Ini kan belum pasti nih. Seno mendapatkan nomor tepat sudah ano. Nah, kalian cari yang pasti kan ini. Lino mendapatkan nomor terkecil. Berarti ini pasti Lino. Nah, terus 4 nomor lainnya kalian bisa cari dari pernyataan yang lain. Kalian lihat dulu pernyataan yang pasti-pasti. Ya kan, ini kan udah pasti dia mendapatkan nomor terkecil. Kalau yang kayak ganjil atau sesudah sebelum ini, dia belum pasti. Ya kan? Nah, terus kalian lihat pernyataan lain kalau sudah mengisi semua pernyataan yang pasti. Ini salah satu pernyataan yang pasti itu kayak gini. Terus Bono mendapatkan nomor ganjil, berarti Bono kalau nggak di sini ya kan. Tapi lihat dulu
eh ini pernyataan yang panjang ini. Seno mendapatkan nomor tepat sesudah Ano, tetapi sebelum Tono. Berarti kan ada 3 orang yang berurutan, ya kan? Dia itu ada bilang 3 orang yang berurutan. Sedangkan kalau misalkan kita tempat Bono di sini, berarti ini kan ada satu pemisah antara nomor 2 dan 45. Berarti Bono nggak di sini. Bono udah pasti di sini. Sebenarnya kayak gini udah dapat jawabannya sih. Kan pelanggan yang mendapatkan nomor paling besar, si Bono. Tapi kalau mau diurutin, Seno mendapatkan nomor sesudah Ano, berarti tetapi sebelum Tono. Berarti Seno itu di tengah-tengah. Kan? Sesudah Ano berarti sesudah 2 3. Di sini Ano. Tetapi sebelum Tono, berarti di sini. Udah. Jawabannya B. Lanjut. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Gambar dulu. Ya gini aja. Yang paling simpel aja. Ini kan coret-coretan. UTBK itu nggak usah rapi-rapi. Cuma kan nggak ada yang baca juga. Cuma kamu aja. Jadi kayak coret-coretan aja. A, B, C, D, E, F, G, H. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Misalkan E dan G di sini. Ini perumpamaan aja. Sebenarnya ditulis di bawah juga nggak apa-apa. C duduk berseberangan dengan A dan F. Nah, belum pasti kan. Jadi jangan diisi dulu. Yang pasti-pasti dulu aja. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan E. Nah, ini kan pasti. D duduk di ujung meja dan tepat berhadapan dengan E. Berarti D di sini. Nah, tulis data yang pasti dulu aja. Kan yang pernyataan pertama kan pasti E dan G duduk di kedua ujung. Nah, yang nggak pasti nanti belakangan. H duduk di tepat di sebelah B, itu nggak pasti juga. G dan H berhadapan. Nah, ini pasti G dan H berhadapan. Kan di sini. Udah. Tinggal ngisi 4 kursi. Nah, C berhadapan dengan A dan F. Bisa dimasukkan ke sini nggak? Nggak bisa. Nah, yang bisa ini H duduk di tepat di sebelah B. Jadi di sini pasti B. Nah, selanjutnya kan dia pernyataannya ada ini. C duduk berseberangan dengan A dan F. Mungkin nggak sih kalau A dan F itu ada di sisi yang ini? Kan nggak mungkin. Dia kan 2 orang tapi tersisa 1 kursi kosong. Berarti A dan F itu pasti di sini. C itu pasti di sini. Tapi kita nggak tahu urutan A dan F karena di pernyataan ini nggak ditulis. Bisa aja A, F kayak gini, atau bisa aja kebalikannya F dan A gitu. Kan nggak ditulis. Nggak penting juga, karena yang diminta di soal ini yang duduk di sebelah D. Jelas C. 14. Ketua OSIS X bermaksud membagi 8 orang pengurus. Bla 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 ke dalam 2 divisi. Oh, 2 divisi. Berarti kita bentuk 2 divisi dulu. Divisi 1 atau divisi 2. Sebenarnya nggak harus ke bawah kayak gini, bisa aja D1 titik 2 terus bla 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 gitu. Suka-suka aja ini. Cuma ngurut-ngurutin datanya ditulis dulu, soalnya kalau nggak ditulis kalian awang-awang gitu atau bayangin gitu agak susah sebenarnya. Terus anggota divisi terdiri dari 4 orang ya. 4 orang. Pipi dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Apabila dalam satu divisi terhadap Tia, Sisi harus berada dalam divisi lainnya. Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Pipi dan Umi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Nah, soalnya jika ketua OSIS memutuskan Pipi masuk anggota divisi 1. Nah, ini P. Mungkin anggota divisi 1 adalah, nah, kalau P di sini kan berarti tadi pernyataan 2 sama 5. 2 kan Pipi dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Berarti di sini Ki. Terus Pipi dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Jadi di sini R. Sisa Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. Di sini kan 03, ya kan di sini 02. Berarti Umi dan Tia itu bisa di sini
atau bisa di sini, ya kan? Dia bisa masuk di divisi 1 atau divisi 2, jadi nggak pasti. Sisi juga bisa sebaliknya, kalau Umi dan Tia di sini, Sisi di sini, terus sebaliknya. Berarti 2 itu fleksibel, ya kan? Nah, langsung lihat ke soal pilihan. Sebenarnya kalau kayak gini tuh bisa langsung lihat ke pilihan sih, nanti yang menyalahi aturan yang mana, kan? Nah, Kia sama Rumi kan udah pasti di divisi sebelah, di divisi 2. Berarti dia nggak satu divisi sama Pipi. Berarti yang ada Kia dan Rumi coret aja. Udah ya. Terus, nah, lihat pernyataan ketiga. Tia sama Sisi itu nggak boleh satu divisi, ya kan? Berarti Tia sama Sisi nggak boleh satu divisi. Nah, udah. Nah, terus ada yang sebenarnya yang dari dua pilihan ini menyalahi suatu aturan. Nah, itu aturan keempat. Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. Di sini Umi doang, ya kan? Berarti dia nggak ada Tia, nggak bisa. Tiang, 15. Dari 10 mahasiswa jurusan fisika 6 orang, bla bla bla. Fisika medis, ini ada ini. Terus fisika instrumentasi, itu ada ini. Lab 1, 2, 3, 4. Oh ini lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. Datanya ditulis dulu aja. Ini kan asisten pada lab 1, F, K, V. Asisten pada lab 2, H, W. Lab 3, I, J, X. Lab 4 itu sisanya. Berarti di sini F udah, G. Terus I, J, K udah. Berarti G, W, V, G, X udah, Y. V belum ya? V udah. G, Y. B udah. Yang udah ditandain dulu aja. F udah, K udah, V udah, W udah, X udah. Terus G belum ya? Berarti G bisa. H udah. Terus I udah, J udah. Berarti cuma G sama Y. Cuma ngecek doang sih barusan. Nah, terus dosen memilih 4 asisten. Aturannya dapat 2 mahasiswa fisika medis. Jika terpilih, asisten 4 dengan peminatan instrumentasi harus terpilih. 3. Minimal terdapat asisten dari 3 lab berbeda. 4. Asisten dari peminatan instrumentasi dengan nomor lab yang berdekatan tidak boleh dipilih bersamaan. Jika Y terpilih, asisten yang membantu penelitian dosen adalah, nah ini kan tadi kan aku bilang kalau soal yang melibatkan banyak kombinasi, mending kalian langsung cek ke pilihan dulu aja, itu lebih cepat. Kalau kalian tulis satu-satu kombinasi gini sampai dapat yang sama persis sama pilihan, itu bakal lama banget. Paling cepet sih ngecek satu-satu pilihannya. Kalau kalian misalkan ngecek kombinasiin manual satu-satu, misal Y sama W, terus F sama G, itu bakal lama banget sampai dapat persis sama pilihan. Jadi langsung aja cek pilihannya, itu lebih cepat. Asisten yang membantu penelitian dosen adalah nah, kalian lihat syarat-syarat dulu. Terdapat 2 mahasiswa fisika medis. Ini ada 3 fisika medis, ya kan? KHI itu fisika medis semua. Berarti harusnya kan 2. Nggak boleh. Terus yang kedua ini, pernyataan 2 ini agak apa ya? Kalau F terpilih harus ada asisten lab 4. Berarti kan F bisa aja kepilih tapi belum tentu.
F pernyataan 2 tuh agak terlalu bersyarat gitu loh. Pernyataan 2 tuh kayak agak nanti aja, terakhir aja. Yang pernyataan yang penting aja. Pernyataan yang penting itu pernyataan 1, pernyataan 3, sama pernyataan 4 itu lebih penting. 2 itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Nah, terdapat 3 asisten dari lab berbeda. Ini berarti pasti ada di pilihan ini yang cuma 2 asisten, atau ini kan minimal 3 asisten yang berbeda, berarti 4 boleh dong. Berarti pasti ada yang kurang dari 2, karena nggak mungkin semuanya benar juga. Ini kan tadi kita cek udah ada 2 fisika medis. Di sini kan 2 fisika medis, K sama I. Terus yang di nomor C itu G sama H, ya kan. Terus yang di itu F sama G, yang itu F sama H. Udah pas 2 fisika medis. Terus kita cek ke persyarat ketiga untuk yang B, KWI. Berarti kan K di sini, W di sini, I di sini. Nah, KWI ini bisa sih sebenarnya yang B. GHWY ya. GHWY berarti G itu di sini, H, W, Y. Nah ini kan cuma 2 lab 2 sama lab 4, berarti dia nggak memenuhin. Terus yang D, FG, VY. F itu di sini, G di sini, V di sini. Itu juga cuma 2 lab, jadi nggak memenuhin. Terus yang E, FHXY. FHXY. F di sini, simbolnya segitiga ya. FH di sini, X di sini, dan Y di sini. Nah, ingat pernyataan keempat, asisten instrumentasi tidak boleh berdekatan. X itu kan dari instrumentasi, dan ini berdekatan dengan H, Y. Berarti dia nggak boleh. Berarti yang boleh itu yang